perbaikan, mau jadi apa hukum ini? Karena batal demi hukum itu artinya sudah dianggap tidak ada. Tidak ada itu kalau bangunan sudah jadi tanah. Nah kalau tidak ada, apanya yang mau diperbaiki? Kalau compang-camping diperbaiki, ini tidak ada. Batal demi hukum. Dan itu keseluruhan dakwah itu. Ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan ini? Satu hal lagi adalah putusan pengadilan itu yang harus dipegang untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, putusan pengadilan itu hakim tidak menggunakan kewenangannya. Karena 75 ayat 4 itu hakim memberikan kesempatan. Kesempatan itu diberikan. Tapi tidak bukan demi hukum. Tidak ada pada amar putusan. Iya, dalam putusan itu tidak tertulis ayat 4, bahkan diloncatin. Diloncatin langsung ke pasal 206. Apa maksud hakim itu? Silahkan melawan, tapi dengan perlawanan banding. Bukan memperbaiki. Seperti pohon itu udah kecabut, seakar-akarnya, apanya yang diperbaiki? Kalau diperbaiki itu yang memang rusak. Ini tidak ada. Coba lihat di dalam kamus. Batal demi hukum itu artinya apa? Dianggap tidak ada. Jadi ini sedikit apanya yang diperbaiki? Ya. Silakan. Jadi tadi pohon tuntutan hukum udah dicabut seakar-akarnya. Nah, pasal 206 itu mengizinkan kalau pohon itu mau dibawa lagi, dibawa ke atas. Kalau mau lawan. Ya, kalau mau JPU menganggap bahwa pohon ini masih layak untuk disidangkan, maka pohon ini dibawa ke atas, ke banding, ya. Kami siap. Nah, untuk itu kami siap. Ya, untuk itu kami siap. Kalau memang JPU mau banding, ya udah, mari kita jalankan itu. Bukan dengan cara seperti ini. Pelanggaran ini. Ya, karena ini jelas pelanggaran. Amar putusan tidak menyebutkan pasal 75 ayat 4, tapi digunakan oleh JPU. Ya, dan ternyata setelah kami pelajari juga ternyata itu terjadi kok hanya sekedar kosmetik edit. Hanya memperbaiki teks, ya, tidak memperbaiki substansi, apalagi membuat baru. Jadi sekali lagi teman-teman seluruh media saya juga perlu sampaikan, karena begitu banyak pertanyaan di masyarakat Indonesia, apakah Dr. Tifa dengan ini takut atau mau lari dan sebagainya. Tidak. Di dalam amar putusan jelas ya, ayat 75 pasal 75 ayat 2 dan 3 atau pasal 206. Silakan kalau memang JPU mau lanjut lagi ke banding, kami siap insyaallah. Ya, terima kasih. Ada hari Kamis Dr. Tifa hadir juga di sini. Ya, insyaallah. Jadi saya mesti lihat jadwal ya, tapi insyaallah saya akan mengikuti teman-teman persidangan ini ya, bersama para advokat saya. Tentu saja mereka sangat berkepentingan terhadap saya ya, masa saya tidak hadir ya. Saya harus membersamai juga. Baik. Mas Roy. Boleh? Ya, karena tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya hadir di sini membersamai sahabat kita semua, pejuang yang luar biasa, Dr. Tifa Usiatiasuma, yang menjalankan hak hukumnya untuk melakukan pra-peradilan. Dan tadi kita sudah dengar, saya gak akan mengulangi apa yang disampaikan. Jadi kita juga mendengar semua ketegasan dari Dr. Tifa luar biasa yang menyatakan akan melakukan ini, mengikuti ini dan tidak akan lari ya. Jadi saya secara pribadi dan kita semua mendukung, support penuh upaya dari Dr. Tifa dan semua tim hukumnya yang luar biasa, TPDT ya, tim pembela Dr. Tifa itu menjalankan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja, dan besok pagi jam 11 ya itu akan dimulai, dan lusanya Dr. Tifa juga akan menjalankan lagi. Kalau sidang dari pra-peradilan itu memang tiap hari, lusa itu adalah pembuktian. Saya harap tim itu akan siap, kecuali Sabtu nggak ada ya. Dan Jumat itu saya juga ada pra-peradilan di sini juga, jadi kita akan bersama-sama. Saya kira itu ya, Dok. Jadi saya kira tetap terus lakukan apa yang disebut sebagai upaya hukum untuk maju ke depan. Dan kalau mau dikatakan apa yang akan kita lakukan, nah saya akan katakan adalah saya akan lawan. Ya. Dr. Tifa juga akan lawan ya. Oke, saya kira sikat itu aja. Hari ini bintangnya Dr. Tifa dan tim hukumnya. Saya hanya bersama dan memberikan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,